Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita awali kaji kita dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah alladzi anzala ala abdil kitab wa lam yaj'al lahu iwaja. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa alihi wa sahbihi wa mawala. La haula wa la quwata illa billah. Amma ba'd. Jamaah salat maghrib yang dirahmati Allah SWT yang saya hormati, mari kita senantiasa meningkatkan syukur kita kehadirat Allah SWT yang atas limpah curah nikmat karunia-Nya kita sekalian masih bisa melaksanakan aktivitas tugas keseharian kita, dan terlebih lagi yang paling kita rasakan saat ini yaitu disampaikannya niat dan umur kita untuk bisa hadir di masjid ini melaksanakan sholat maghrib berjamaah yang kita lanjutkan dengan taklim dengan membaca hamdalah alhamdulillah. Amin. Salawat dan salam semoga tetap berlimpah kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga, sahabat dan seluruh pengikutnya hingga yaumil qiyamah. Jamaah yang dirahmati Allah, sampai dengan kemarin pertemuan sebelumnya itu kita sudah membahas di surah ketiga, surah Ali Imran, itu keluarga Imran, sampai ayat ke-7 ya, sampai ke-7 yang menjelaskan bahwa dalam Al-Quran itu ada ayat yang muhkamat yang jelas gamblang, itu adalah pokok-pokok isi Al-Quran, sedangkan yang ada yang lainnya adalah ayat mutasyabihat, ayat yang memiliki makna ganda. Nah, ini kita diarahkan oleh Allah. Kalau orang yang mendalam ilmunya itu meyakini bahwa itu dari Rabb kami. Tapi kalau orang yang memang cenderung kepada ayat mutasyabihat, itu ya mereka suka mencari fitnah-fitnah, ya, membuat fitnah dan juga mencari-cari takwilnya. Padahal tidak ada yang mengetahui takwilnya dengan sempurna kecuali Allah. Nah, ini itu yang kemarin ayat mutasyabihat misalnya ya alif lam mim, itu tentang ruh juga begitu. Ini juga yang biasa dipelenceng-pelencengkan. Ini yang mereka yang suka mencari, menimbulkan fitnah, membuat takwil. Nah, ini ada Allah sendiri yang menjelaskan itu. Terus di ujung ayat kemarin sudah kita baca yaitu wahma yadzakaru illa ulul albab. Wahma titik-titik illa titik-titik. Padahal di ayat di sebelumnya juga ada wahma titik-titik illa titik-titik. Itu wahma ya'lamu ta'wilahu illallah, tidak ada dan tidak ada yang mengetahui takwilnya kecuali hanya Allah. Jadi ini penegasan di kalimat sebelumnya. Di frasa berikutnya adalah wama yadzakaru illa ulul albab. Ini sangat penting sekali. Wama yadzakaru illa ulul albab. Dan tidak ada siapapun mereka yang bisa mengambil pelajaran. Tidak ada yang dapat mengambil pelajaran illa kecuali hanya ulul albab. Orang yang diberi akal pikiran dan menggunakan akal sehatnya itu. Nah, jamaah yang berbahagia, ya kita berharap, kita memohon juga kepada Allah agar kita termasuk dikelompokkan sebagai juga ulul albab, dimasukkan ke kelompok itu. Berarti kita juga menggunakan daya akal fikir logis, daya akal fikir akal sehat kita. Nah, sekarang kita lanjut ke ayat ke-8. Nah, ternyata ayat ke-8 itu adalah doa ya. Orang-orang yang ulul albab tadi yang menggunakan daya akal fikirnya,
akal sehatnya ini berdoa. Ini di ayat ke-8. Yaitu a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Nah, ini doa ini juga harus sering kita baca, karena ulul albab sering ya doanya ini, mereka membaca itu. Nah, Rabbana, apa maksudnya ini? Rabbana, wahai Rabb kami, ya Tuhan kami. Kalau kita sudah terbiasa menyebut Rabb, ya nggak enak ya kalau diterjemahkan Tuhan. Tapi kalau Rabb, Rabb itu pencipta, pemelihara, pengatur, Rabb al-alamin, pemberi rezeki dan sebagainya. Nah, Rabb. Kalau nanti ini dulu kan masalah Tuhan itu kan juga, Tuhan itu kan diciptakan oleh Belanda kalau masalah waktu itu, kalimat kata itu. Tapi di Al-Quran dia ada Rabb. Kalau orang Jawa ya Gusti gitu ya, Gusti. Duh Gusti. Ya. Kalau Allah kan nama Rabb kita itu Allah. Rabbana, wahai Rabb kami, janganlah tuzigh qulubana. Tuzigh ya, berarti janganlah engkau condongkan pada kesesatan. Janganlah tuzigh, engkau sesatkan, engkau condongkan kami pada kesesatan. Qulubana, hati-hati kami. Di hati kami ini jangan kau condongkan pada kesesatan. Ba'da, setelah idh hadaitana, tatkala engkau telah memberi hidayah, memberi petunjuk kepada kami. Nah, ini penting ya. Jadi kita mohon selalu Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana. Wahai Rabb kami, janganlah engkau mencondongkan hati kami ini pada kesesatan setelah engkau beri petunjuk pada kami. Ini yang sampai yang berbahagia, Allah petunjuk kan, Allah selalu memberikan petunjuknya ke siapapun, tapi tidak semua orang menerima petunjuk itu. Nah, ketika kita sudah menerima petunjuk itu, berarti itu nikmat yang luar biasa, hidayah, petunjuk dari Allah yang benar-benar bisa masuk ke dalam diri kita. Itu harus dijaga betul-betul. Kita mohon juga, jangan kau condongkan hati kami ini pada kesesatan setelah kau beri petunjuk pada kami, kau beri hidayah pada kami. Macam yang berbahagia ini ya, ini saat-saat ini berat sekali. Ini terpaksa kemarin itu saya install TikTok. Padahal sebelumnya nggak pernah mau TikTok. Sekarang kemarin terpaksa install karena dari pengarahan ini dari Menteri Pendidikan Pak Abdul Mukti itu kan menjelaskan juga bahwa kemarin di pengajian Ahad pagi juga dijelaskan oleh pembicaranya. Saat ini dunia itu sudah nggak karu-karuan, informasi-informasi berseliweran sana sini, dan kebanyakan itu yang negatif-negatif, yang melemahkan daya pikir. Nah, TikTok macam-macam, YouTube short dan sebagainya, Instagram dan sebagainya. Kalau dulu kan ada Facebook, sebelum Facebook itu Friendster dan sebagainya, itu luar biasa. Maka orang-orang yang berpengetahuan ya silakan menggunakan media-media itu untuk menyampaikan ayat-ayat Allah, petunjuk-petunjuk Allah, kebenaran-kebenaran. Seperti dulu sebelum Google itu Yahoo itu orang takut. Wah, Yahudi. Nah, terus gimana? Nah,
Allah memberikan ilmu pada orang yang benar-benar mau belajar, akhirnya di situ di internet itu dimasukkanlah orang-orang yang pintar oleh Allah, diberi ilmu, akhirnya bisa membuat web, bisa membuat macam-macam program, akhirnya kemudian muncul Google dan sebagainya. Muncul yang terakhir ini yang sudah agak lama ya, sudah tahun lebih, itu AI sebetulnya juga sudah lama, cuma yang ngetrenkan baru ini. Itu sembarang barang masuk, ada pokoknya di masing-masing browser itu ada AI-nya, akal imitasinya. Ini kalau kita berpikir kira-kira ini membuat manusia pintar atau membuat manusia semakin malas. Ya memang ada positifnya. Misalnya tinggal misalnya mencari. Kalau ini memang niatnya benar, maka itu dia artificial intelligence itu AI itu sudah membaca jutaan buku dimasukkan ke programnya. Jadi ada algoritma yang benar-benar di sana ditata. Sebetulnya itu juga ciptaan Allah, ilmunya Allah, hukumnya Allah. Nah, terus dimanfaatkan. Nah, misalnya kita sekarang membeli buku kertas itu kayaknya jarang beli buku kertas. Kalau kita buka AI sebenarnya kita suruh dia membuka buku yang mana, nanti ditunjukkan semua. Misalnya gini, kita misalnya mencari ada di kemarin tuh di ayat Al-Baqarah atau ini kan. Misalnya kita tanya, tolong jelaskan arti makna benar-benar dari wa ma yadzakaru illa ulul albab. Nanti dijelaskan per hurufnya itu tahu, perkataannya nanti tahu. Dijelaskan berdasarkan tafsir-tafsir macam-macam. Tinggal kita setelah dijelaskan seperti itu, ditampilkan semua yang valid ya kita minta yang valid, betul-betul ditampilkan dan benar-benar sama dengan buku aslinya, buku kertasnya. Setelah dibaca, dipahami, itu sumber ilmu, bisa menjadi sumber ilmu. Tetapi juga ada istilahnya orang-orang yang membuat kerusakan dari AI itu, membuat penipuan dan sebagainya, itu ada banyak. Nah, maka kita sebagai orang-orang yang ulul albab tadi, semoga dimasukkan ke sana, itu menggunakan segala potensi apa saja untuk benar-benar menegakkan sunnah Allah ini, sunnatullah di alam, hukum-hukum Allah di alam, ya kita sebarkan kebenaran-kebenaran. Supaya apa? Supaya kita tidak tergoda oleh hal-hal yang di sana, di platform yang sama, yang negatif-negatif. Karena yang namanya tadi setan itu terus-menerus menyebarkan. Nah, maka kita berdoa tadi, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana. Wahai Rabb kami, jangan kau condongkan hati kami ini kepada sesatan setelah Engkau memberi hidayah pada kami. Nah, kalau kita lengah, wah ini setan langsung turun tangan, langsung diselewengkan, waduh, buyar sudah. Nah, ini benar-benar harus di zaman-zaman saat ini. Ya. Tapi ini bagi anak-anak remaja dan sebagainya, dari remaja itu kadang-kadang buru senangnya, pokoknya. Nah, akhirnya tidak mau berpikir, padahal sebetulnya itu adalah untuk mencari. Nah, Allah memberikan seperti itu, semuanya ya selalu ada pertentangan, yang positif dan negatif terus menerus ada, yang hak dan yang batil itu terus menerus bertentangan terus sampai kiamat. Nah, nanti masing-masing orang akan bertanggung jawab sendiri-sendiri. Kalau dia maunya yang negatif-negatif, yang batil-batil, ya sudah, silakan, nanti ujungnya ke azab Allah. Tapi orang yang hak, berpegang yang hak, terus mau mencari yang hak sehingga benar-benar paham, nah itu yang nanti akan mendapatkan karunia Allah, pahala yang luar biasa. Sehingga ini kita mohon ini, ya Allah, ya Rabb, jangan kau condongkan hati kami ini kepada kesesatan
setelah Engkau beri petunjuk pada kami. Lanjutnya, wahab lana min ladunka rahmah, dan wahab lana berilah kami, wahab ini antal wahab ya wahab, wahai maha pemberi, wahab lana, ini perintah, kalimat perintah, kalimat doa permohonan, wahab lana, dan berikanlah kepada kami, bagi kami ini, min ladunka, min dari ladunka, ladun berarti sisi Engkau, dari sisi Engkau, rahmat, anugerah. Jadi di sini kita mohon setelah tadi itu dan anugerahkanlah kami, berilah kami dari sisi Engkau anugerah, karunia rahmat yang ini dari sisi Allah. Innaka antal wahhab, innaka sesungguhnya engkau, engkaulah al wahhab, maha pemberi karunia itu. Nah, sehingga jamaah yang berbahagia, ya karena ini Allah sudah mengarahkan, memberi bimbingan pada kita, doanya semacam ini, ya sudah kita tinggal tiru saja. Kita pahami itu maksudnya doa, nah, kita pahami benar-benar, kita minta dengan sungguh-sungguh kepada Allah yang juga menuntunkan cara berdoa itu sendiri. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Wahai Rabb kami, janganlah Engkau condongkan hati kami ini pada kesesatan setelah Engkau telah memberi petunjuk pada kami, dan berilah kepada kami, bagi kami, min ladunka dari sisimu rahmat dari sisimu. Innaka antal wahhab, sesungguhnya Engkau lah maha pemberi karunia. Nah, jamaah berbahagia, ini harus benar-benar kita hafalkan. Kita pakai, kita mohon sama persis seperti ini. Kenapa? Ya supaya hati kita itu dijaga terus oleh Allah. Kalau ada seretan ya atau langkah laku setan yang menipu kita nanti tahu, oh ini tipuan setan, nah, kita tidak ikut-ikut. Ini jamaah yang berbahagia, makanya doa ini di tadi surat Ali Imran ayat ke-8. Ini itu ke-8. Sekarang kita lanjut ke ayat ke-9. Nah, ternyata ini masih doa lagi. Doa lanjutannya. Ayat ke-9, Rabbana innaka jami'un nasi liyaumin la raiba fi. Innallaha la yukhliful mi'ad. Rabbana innaka jami'un nasi liyaumin la raiba fi innallaha la yukhliful mi'ad. Ini permohonan dari ulul albab tadi. Rabbana wa Rabb kami, inna sungguh, wa Rabb kami sungguh Engkau, innaka sungguhnya Engkau, jami'un nas, jami'u mengumpulkan nanti ya, mengumpulkan an-nasi seluruh manusia li yaumin ya, di situ untuk hari, di suatu hari la yang tidak ada roiba keraguan fihi padanya. Wahai Rabb kami, sungguh benar-benar Engkau akan mengumpulkan seluruh manusia di suatu hari yang tidak ada keraguan tentang hari itu. Hari kiamat di akhirat nanti. Kiamat selesai, akhirat ada mizan, perhitungan, ada padang mahsyar dan sebagainya. Banyak itu rangkaian-rangkaiannya. Ya. Ini di sana tidak ada keraguan sama sekali. Dikumpulkan semua manusia. Dan ini Allah menuntun kita dengan doa ini pun agar supaya kita benar-benar yakin memahami untuk ke diri kita sendiri. Berarti kita harus benar-benar yakin, Rabbana wa Rabb kami, inna sungguh Engkau jami'un nas, Engkau akan mengumpulkan seluruh manusia liyaumin pada suatu hari la raiba fi, yang tidak ada keraguan padanya. Berarti di sini Allah juga mengajarkan pada kita bahwa nanti pasti ada
Pasti ada hari, ya, masa di mana hari itu yang tidak ada keraguan. Nah, jadi mulai hari kiamat dibangkitkan kembali, digiring kepada mahsyar, kemudian melintasi siratal mustaqim dan sebagainya itu ada. Ada nanti orang-orang calon penghuni neraka digiring, mereka engkres demam sana sini, digiring, ternyata diwaget, setelah itu dibuka pintu neraka, kaget. Orang yang nanti digiring ke surga juga gitu, berkelompok-kelompok masukkan surga, betapa nikmatnya di sana, dapat penghormatan, tahiyatuhum fiha salam, penghormatan pada mereka, salam, selamat, sukses kamu bisa masuk surga. Ini karunia Allah yang luar biasa. Dan ini kita tidak boleh ragu. Kenapa? Allah sendiri yang mengajarkan pada kita, kita tidak boleh ragu. Kita ngomong sendiri di situ dituntun, Rabbana innaka jami'un nasi liyaumil la raiba fi. Wahai kami, sungguh benar-benar Engkau itu akan mengumpulkan semua manusia pada hari yang di sana tidak ada keraguan dan pasti. Nah, kemudian di ujung doa itu, innallaha la yukhliful mi'ad. Inna, sungguh Allah la, tidaklah, yukhlifu, dia mengingkari. Nah, dia membelenjani, menyalahi, ya, membelenjani, mengingkari, menyalahi, pokoknya misalnya kalau menyalahi itu berarti, kalau nyalahi, nah itu berarti ngomongnya A ternyata Z, misalnya seperti itu. Nah, ini Allah tidak berselisih seperti itu. Allah tidak menyelisih, Allah tidak menyalahi al-mi'ad. Itu janji. Allah sudah menjanjikan. Dan dari mana kita tahu dari Quran ini? Makanya kita harus yakin benar-benar Quran. Kalau kemarin sudah kita bahas, ya, orang Rasul telah beriman kepada yang diturunkan padanya, dan juga orang beriman itu beriman pada Allah, malaikat, kitab, Rasul. Ini benar. Dan di sana Allah sudah memfirmankan janji-janjinya. Kalau yang berbuat baik nanti diberikan pahala dan sebagainya, besar sekali. Yang menolong agamanya, maksudnya menegakkan agamanya, mesti diberi pertolongan. Ini, maka innallaha la yukhliful mi'ad. Sungguh Allah tidak akan pernah menyelisih, menyalahi janjinya. Sehingga jamaah yang berbahagia, ini harus benar-benar kita yakini. Keyakinan ini harus benar-benar mendalam dalam jiwa raga kita. Ketika hati itu sudah dibimbing oleh wahyu, dibimbing oleh kalamullah, maka aktivitas apapun yang kita lakukan, ya benar-benar sesuai yang diharapkan Allah sendiri, sesuai dengan bimbingannya. Kita jangan lupa bahwa setan selalu membisik-bisikkan, bahkan iblis itu dijelaskan oleh Allah itu, dia mengendalikan manusia, memasang tali kekang di langit-langit manusia, di langit-langit mulut manusia, langit-langit bawah. Kemarin itu lah tanikana yang sudah pernah kita bahas itu, benar-benar mengendalikan di situ dengan tali kendali, di langit-langit mulut yang bagian bawah itu benar-benar tidak bisa menolak kalau sudah dikenai kendali itu. Maka ya kita harus benar-benar mengikuti panduannya Allah supaya tidak terkena tali kendalinya iblis. Hanakanya dari iblis ini jangan sampai terjadi pada kita. Nah, kita doa terus. Kita mohon, ya Allah, jangan kau condongkan hati kami pada kesesatan. Setelah petunjuk itu kau berikan pada kami. Nah, sehingga jamaah yang berbahagia, kalau kemarin sudah kita bahas itu, ya, muhkam itu benar-benar tegas ayat muhkamat. Kalau ayat yang mutasyabihat itu nanti ada orang yang membikin fitnah
membuat takwil-takwilnya yang penyimpang dan sebagainya. Nah ini kita harus hati-hati. Maka di sana kita mohon pada Allah, kita meyakini itu semuanya dari Allah, dan kita sebagai ulul albab harapannya mudah-mudahan kita benar-benar sebagai ulul albab digolongkan sebagai itu. Kita doa terus, jangan sampai hati kita ini dijondongkan pada kesesatan. Nah, sehingga jamaah yang berbahagia ini hal yang harus benar menjadi perhatian kita. Nah, jamaah yang berbahagia, makanya doa-doa tadi yang sudah Allah bimbingkan pada kita ini benar-benar akan membuat kita diri memahami bahwa itulah sebenarnya bimbingan Allah pada kita. Kita disuruh berdoa sekaligus berarti mengajar, benar-benar itu enggak bohong-bohongan. Allah menepati janjinya, enggak akan menyalahi janjinya. Ini tenanan, sungguh-sungguh. Nah, jamaah yang berbahagia, tadi yang kemarin itu adalah ayat 7 ulul albab, enggak ada yang bisa mengambil pelajaran kecuali ulul albab. Terus bagaimana doa-doa? Nah, ternyata di ayat berikutnya, nah ini Allah selalu menyandingkan setelah ada petunjuk begini, maka kebalikannya ini akan diarahkan. Seperti apa? Di ayat ke-10 ini firman Allah, innal ladzina kafaru lan tughniya anhum amwaluhum wala auladuhum minallahi syai'a ulaika hum waqudun nar. Nah, ini Allah menegaskan, ternyata kebalikannya seperti ini. Inna sungguh, sungguh alladzina, mereka orang-orang yang mereka siapapun mereka yang kafaru berarti ini bentuk kata kerja, berarti telah menutup, telah mengingkari, telah menutup hatinya dari ayat Allah. Orang yang sudah kafir sudah menutup hatinya dari ayat Allah. Nah, ini lan tughniya, lan tidak pernah akan tidak akan sedikit pun nih tughniya, mencukupi untuk menolak, tidak bisa menolak, tidak ada sedikit pun menolak, nggak bisa. Apa? Anhum, dari mereka, tidak akan bisa menolak sedikit pun dari mereka. Amwaluhum, harta benda mereka, harta benda orang kafir yang begitu dibangga-banggakan, banyak, berlimpah, karena memang segala macam cara dipakai, menghalalkan segala cara, tidak peduli caranya itu merugikan orang lain dan sebagainya, dipakai. Harta mereka enggak akan berguna bagi mereka, enggak akan bisa menolak. Wala, dan tidak pula auladhum, anak-anak mereka, pengikut-pengikut mereka, anak banyak pengikut dan sebagainya, harta yang banyak berlimpah ruah, anak juga banyak, itu tidak akan berfungsi bagi mereka untuk menolak apa? Untuk menolak siksa Allah. Tidak bisa menolak apa-apa dari sesuatu minallahi, dari Allah. Apapun dari Allah, ketentuan Allah yang sudah di sana ada siksa dan sebagainya, nggak bisa menolak syai'an sedikit pun. Jadi nggak bisa mereka menolak dari siksa Allah sedikit pun, nggak bisa. Harta benda yang luar biasa, melimpah ruah, anak-anak mereka, pengikut dan sebagainya, itu tidak bisa menolak siksaan Allah, tidak bisa berguna sedikit pun dalam hal penolakan atau berlindung dari siksa Allah, nggak bisa. Nah, wa ulaika, dan ulaika itulah mereka ulaika, dan mereka itulah hum, yang mereka itu waqudun nar, waqudu, bahan bakar, anar, neraka. Jadi ini Allah sudah tadi sebelumnya sudah menggambarkan seperti itu. Di sini diperjelas lagi
dipertegas lagi, ditunjukkan, Allah memberi arahan bahwa sungguh orang-orang kafir yang sudah menutup hatinya, menutup diri dari Quran, menutup diri dari keyakinan Allah Esa dan sebagainya, menolak kerasulan Rasulullah Muhammad SAW, sudah mengingkari itu, tidak mau benar-benar bersyahadat, mengingkari, maka hartanya yang begitu berlimpah ruah, anak-anaknya itu mereka nggak bisa sedikit pun, ya itu semua tadi nggak bisa sedikit pun untuk menolak azabnya Allah, nggak bisa. Nggak bisa mereka itu menolak azab Allah dari mereka itu, nggak bisa. Dan mereka itu, ya, wa ulaika hum waqudun nar, mereka itulah bahan bakarnya neraka. Nah, sehingga jamaah yang berbahagia, ini penjelasan yang benar-benar, ya kalau kita renungkan baik-baik itu, wah, menakutkan sekali. Kita setelah diberi gambaran doa seperti itu, nah terus ini diberi arahan, ditunjukkan bahwa nanti, ya, orang-orang yang kafir itu di dunia mereka bersukaria dengan apapun yang mereka miliki, tetapi anak-anaknya, hartanya dan sebagainya nanti nggak berguna itu semua bagi mereka, nggak akan bisa menolak siksaan Allah. Apa ya, ditebus nggak bisa, ditukar nggak bisa. Nah, semuanya juga milik Allah. Kalau kita pikir lagi, di bumi ini apapun yang kita miliki prinsipnya adalah semuanya milik Allah. Harta yang banyak milik orang beriman itu nanti pasti akan disalurkan sesuai dengan jalur yang Allah sudah tuntunkan. Memberi nafkah keluarga, memberi nafkah semua disedekahkan dan sebagainya, zakat yang wajib dan sebagainya, semuanya. Mana yang untuk kemaslahatan bersama diberikan, semuanya ada apa ya, ada akuntansinya ya, ada perhitungannya rinci sekali. Yang untuk ini dah. Sehingga untuk dipakai kehidupan ya secukupnya itu sudah. Karena apa? Memang semuanya milik Allah, itu disadari bahwa orang yang beriman semua hartanya yang dari Allah. Nah, ini di ayat ke-11, kata bi ali fir'auna, kata bi ali fir'auna walladzina min qablihim. Nah, ini bagaikan seperti keadaan ali fir'auna, keluarga Fir'aun, kaum Fir'aun. Fir'aun berarti raja-raja, ya, ini gelarnya. Walladzina min qablihim, dan mereka siapapun yang sebelum mereka. Fir'aun penguasa, ini gelar bukan nama orang, raja-raja. Ini dan mereka yang sebelumnya, raja-raja sebelumnya sebelum Fir'aun itu sama. Keadaan mereka yang kafir-kafir itu seperti itu. Kadzabu bi ayatina, mereka mendustakan ayat-ayat kami, kata Allah. Kadzabu, mereka telah mendustakan bi ayatina, dengan ayat-ayat kami. Nah, sehingga fa'akhadhahumullah, maka Allah menyiksa mereka, bidzunubihim, ya gara-gara dosa, lantaran dosa-dosa mereka tadi. Nah, jadi Allah tidak akan menyiksa orang yang nggak berdosa. Kalau orangnya itu mengingkari, ya pasti diberi siksaan yang luar biasa. Tapi kalau orang itu beriman tadi yang sebelumnya, wah diberi balasan yang luar biasa. Orang yang kafir tadi nggak berguna harta benda mereka, anak-anaknya, dari siksaan Allah nggak bisa menolak. Mereka tuh dapat siksaan di neraka, bahan bakarnya neraka. Nah, itu kondisi seperti itu orang yang kafir zaman kini saat itu kan 1400 tahun yang lalu, termasuk saat ini tambah nemen mungkin ya banyak sekarang. Itu bagaikan bi ali fir'auna, ya, bagaikan kondisinya seperti keadaan Fir'aun,
kaumnya Fir'aun, keluarga Fir'aun dan orang-orang sebelum mereka di raja-raja dan sebagainya itu. Nabi Nuh dan sebagainya itu kaumnya yang karena Nabi Nuh kan dinyanyi ya, dilecehkan dan sebagainya itu, mereka punya kuasa dan sebagainya sama Fir'aun dan sebelum-sebelumnya sama. Kadzabu bi ayatina, mereka semua adalah ini prinsipnya, mereka mendustakan, tidak mau mengimani bi ayatina, ayat-ayat kami. Fa akhadahumullah, maka Allah menyiksa mereka bidzunubihim, lantaran dosa-dosa mereka tadi itu. Kalau orang yang beriman ya diberi balasannya. Di ujung ayat ini wallahu syadidul iqab, wallahu dan Allah syadidun, sangat berat sekali iqab, siksaannya. Jadi Allah itu siksaannya luar biasa berat. Sungguh tenan orang kafir seperti itu, siksaannya luar biasa. Ya. Jadi di ayat ini kata ada Fir'aun, berarti itu adalah gelar, ya, gelaran bukan nama orang untuk raja-raja yang luar biasa yang mereka ndableknya seperti itu, ya, angkuh keangkuhan kesombongannya. Ya. Mereka juga ngajak orang lain, ini mereka sebelumnya banyak. Nah, mereka menolak, mendustakan ayat Allah, maka Allah menyiksa mereka lantaran dosa-dosanya. Dan Allah sangat keras, ya, siksanya sangat-sangat luar biasa keras. Nah, yang berbahagia, kiranya ini yang bisa kita bahas malam ini sampai ayat ke-11. Mudah-mudahan kita lebih hati-hati, dan kita benar-benar mau mengikuti petunjuk Allah sehingga nantinya kita diridhoinya, dan nanti dengan ridhonya kita dimasukkan ke dalam surganya. Mari kita akhiri kaji kita dengan membaca hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih atas segala perhatian, mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.